Terima kasih Mas Kris dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan hari ini. Alhamdulillah sungguh tak terhitung jumlahnya. Semoga saja ini akan membimbing hati kita untuk terus bersyukur kepadanya, agar syukur itu terus, kenikmatan itu terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia, insya Allah sampai kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah dan sunnahnya, itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh Rasulullah sudah berpesan kepada kita dalam sabdanya bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, karena itulah untuk apa? Semuanya itu adalah kembalinya kepada kebaikan diri kita sendiri. Sehingga kalau kita senantiasa itba kepada Rasul dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja apa yang menjadi sabdanya adalah kita ikuti. Karena itulah banyak, terutama akhir zaman ini yang katanya di era milenial, banyak hal-hal yang sesungguhnya tidak begitu manfaat, tetapi tidak ditinggalkan, malah dikerjakan. Karena itulah salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon au liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa sering orang ini dengan bisa dikatakan ilmunya, kecanggihan teknologi, sering melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu diucapkan, dikatakan, hanya sekedar komentar tapi tidak memberikan solusi yang baik. Karena itulah malah kadang-kadang komentarnya membawa keresahan. Itulah jauh-jauh Rasulullah SAW berpesan kepada kita supaya lebih baiklah falyaqul khairon. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik atau berbuat yang baik, lebih baik liyasmut, diam saja. Nah, itu akan menjadi lebih baik. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh kalau kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang senantiasa al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu senantiasa menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ini membuktikan bahwa memerintahkan tidak egois, ya, tidak senantiasa untuk dirinya sendiri, terutama hal-hal yang konsumtif
yang biar terlihat mewah, terlihat segalanya bisa dibeli, bisa diusahakan, tetapi tidak mengindahkan kepentingan orang lain. Sungguh ini adalah termasuk hal-hal yang disebut dengan pemborosan. Allah Subhanahu wa taala saja melarang kita untuk boros, ya. Jadi Allah sampaikan wala tusrifu. Janganlah sampai boros atau berlebih-lebihan. Hendaklah yang biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, tengah-tengahnya saja, sehingga itulah termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang tidak penting untuk dibeli, tidak untuk kepentingan sehari-hari, ya. Malah itu kemudian hanya untuk bermegah-megahan. Maka itu juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bermegah-megahan melalaikan kamu, apalagi nanti sampai kalian akan tahu sampai masuk ke liang lahat. Para pendengar sekalian yang berbahagia, selain itu maka perkara yang tidak bermanfaat juga meliputi hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, hal-hal yang mutasyabihat. Mutasyabihat ini adalah tidak jelas, ya. Jadi samar-samar, ya. Serta berlebih-lebihan di dalam perkara walaupun itu adalah mudah yang saya sampaikan tadi, tidak dibutuhkan tapi berlebih-lebihan. Sehingga meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat itu adalah merupakan salah satu tanda baiknya Islam dan iman seseorang. Sehingga dengan terus yang hanya dilakukan adalah kebaikan-kebaikan, itulah yang nanti malah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan dihapuskan dosa-dosanya. Jika Islam seseorang kalian baik, kata Rasulullah, maka setiap amal kebaikannya yang ia lakukan akan dicatat pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 261 itu. Dan setiap kejelekan yang dia lakukan hanya dicatat sebagai satu kejelekan. Hal ini berlaku sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pendengar sekalian, batasan suatu perkara yang tidak manfaat tadi itu adalah dinilai berdasarkan tolak ukur syariat. Bukan semata-mata hawa nafsu belaka, ingin semua. Kalau diukur dengan hawa nafsu, sungguh dunia dan seisinya ini walaupun sudah diberikan kepada seorang hamba, tidak akan cukup. Ya. Sehingga bisa juga dikatakan merupakan kewajiban kita yang mengaku beriman kepada Allah dan kemudian percaya kepada hari akhir dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi kita, maka setiap saat senantiasa berusaha terus untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan juga diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada orang lain sebagai lahan amar ma'ruf nahi mungkar kita. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena apa? Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkara yang tidak manfaat hanya untuk kesenangannya diri sendiri saja, bahwa itu menunjukkan jeleknya status keislaman seorang hamba. Ya, misalnya saja perkara yang haram dianggap ringan saja. Perkara yang makruh pun dianggap sebuah kebutuhan. Karena itu, para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh di akhir zaman ini mata hati kita harus betul-betul bisa jeli. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, dan mana yang mubah. Karena apa? Ya sungguh kadang-kadang terlihat sebagai hiburan, kesenangan. Nah ternyata di situ sangat tipis. Ternyata ditunggangi oleh hal-hal yang haram. Demikian saja kelihatannya memang adalah mubah, itu kesenangan. Tetapi ternyata menimbulkan hal yang makruh.
dan ini adalah tidak menambah kebaikan kita, tetapi malah menambah kejelekan kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di hadapan manusia. Contohnya saja, salah satunya adalah kita ini memang butuh jenis bawang, makan bawang, ataupun juga pete istilahnya. Nah, itu kan perkara-perkara yang mudah. Tetapi kemudian berlebih-lebihan dikonsumnya terus tanpa mengindahkan bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain, menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Inilah menjadi makruhnya, itu yang awalnya adalah mubah, yang berlebih-lebihan. Sehingga tadi Allah sudah sampaikan wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan, tetapi adalah yang sedang-sedang atau yang tengah-tengahnya saja, supaya tidak menjadi kemudorotan bagi dirinya dan berdampak kepada orang lain. Nah, itulah salah satu contohnya. Mungkin nanti bisa kita saling berdiskusi, menambah, dan kemudian bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, Mas Kris. Semoga ini membawa kemanfaatan kita pada pagi hari ini untuk kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih.